Ya, serial. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita, yaitu Obrolan Kata. Namanya aja udah obrolan kata nih, jadi pastinya kita akan membahas tentang seputar dunia tulis menulis, buku, dan yang terlebih lagi tentang kata-kata. Aku Aska, temannya para pembaca dan penulis. Dan aku Aulia. Halo para pendengar setia kita. Senang banget nih rasanya bisa ketemu lagi. Lewat suara nih. Hari ini kita bahas topik yang kesukaannya kita berdua. Iya banget nih, tokoh utamanya aja pasti kalian udah pada tahu dong. Siapa tuh? Nah, siapa? Ayo coba tebak. Siapa? Kayaknya betul deh, benar. Khairil Khairil Anwar. Oh iya, bener banget. Ini tuh udah legenda banget dari dulu. Karyanya kayak Aku. Itu kan siapa coba yang nggak tahu? Tahu sih. Nah, dari lirik pertamanya aja itu kayak udah aku ini binatang jalang. Nah, dari situ aja udah kelihatan banget semangatnya itu kayak gimana ya? Bara menolak untuk diatur, menolak untuk dijajah, hanya bebas seutuhnya gitu loh. Iya ya, karya-karya mereka tuh isinya gak main-main loh, beneran. Isinya tuh tentang perjuangan, tentang nasib bangsa, serta keberanian, tentang kebebasan dan berpikir. Nah, walaupun banyak yang berbentuk puisi sih, tapi kan pesannya itu loh yang enak banget ke hati. Iya, sumpah enak banget. Bahasanya itu yang padat, puitis, maknanya tuh yang dalam banget. Nah, intinya, Sastra Angkatan 45 itu adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia yang baru banget lepas dari belenggu. Yang unik lagi nih Aul. Apa itu? Dulu kan penyebaran karya sastra belum secanggih sekarang ya. Maka sama majalah, koran, atau buku cetak lainnya yang belum sebanyak sekarang gitu Iya, loh. benar. Jadi pembacanya dulu itu kebanyakan dari kalangan orang yang bener-bener suka membaca, terpelajar, dan emang serius gitu. Bahasanya pun juga sulit dikuasai, kayak agak berat dan penuh makna gitu loh, dari kiasannya juga. Jadi nggak semua orang itu paham akan maknanya. Nah, sekarang kita geser tuh ke masa kita hidup ya di abad ke-21, di era digital. Coba deh bayangin Aska. Dulu tuh kita tuh kalau mau beli buku tuh harus ke perpustakaan, ke toko buku. Iya di Gramedia gitu lah. Terus harus ke perpustakaan dulu buat pinjam. Oh, kalau sekarang tinggal gini-gini langsung. Nah, udah ceritanya banyak banget dong. Iya banget. Nah, ini pun kayak menjadi salah satu perubahan yang paling besar gak sih? Iya, bener banget. Dulu itu istilah penulis harus yang emang bener suka baca buku, terus bukunya yang terbit di toko buku. Nah, sekarang siapa aja bisa jadi penulis. Kalian pasti udah gak asing lagi dong sama aplikasi seperti kayak Wattpad, Freezone, Webtoon. Nah, dan masih banyak lagi kayak gitu. Nah, semuanya itu pun bisa jadi rumah baru buat kita ngebangin karya sastra kita gitu. Nih, kalau tentang kita bahas gaya bahasanya, beda banget gak sih sama angkatan 45? Kalau di angkatan 45 itu bahasanya lebih puitis, terus indah, kadang penuh dengan kiasan. Nah, justru di karya sastra sekarang, terlebih lagi di aplikasi digitalnya nih, bahasanya itu jauh lebih santai. Biasanya memakai bahasa sehari-hari, gaya bahasanya persis kayak yang kita omongin nih. Oh iya benar. Jadi tujuannya tuh biar gampang dimengerti oleh banyak orang. Dari mulai anak sekolah, kuliahan, semua orang pasti bisa baca. Mesti udah udah paham lah maknanya langsung gitu. Setuju Ya kan? Iya, soalnya pembacanya itu juga beda banget. Kalau dulu tuh pembacanya sangat terbatas seperti orang yang kayak gitu loh. Sekarang kan pembacanya sastra digital itu semua orang bisa membaca ya. Iya. Makanya penulisnya tuh bikin cerita yang seru, yang alurnya tuh cepet, tanggap, banyak dialognya, biar pembaca tuh nggak bosan juga. Tapi nih aku mau, kan ada nih kayak sering muncul perdebatan antara ada yang bilang itu bukan karya sastra, itu cuma cerita pendek doang. Tapi menurutku pribadi nih ya, nggak juga loh. Kok bisa? Ya coba kita bayangin aja, banyak banget penulis muda di Wattpad atau Vizo yang karyanya itu mengangkat tema tentang kemanusiaan, persahabatan, bahkan perjuangan untuk meraih mimpi. Jadi kan itu cuma kemasannya aja yang berbeda, tapi inti dari karya sastranya kan masih sama. Intinya tuh ada pesan yang mau disampaikan ke pembaca gitu lah. Kan kalau ini dari sastra kan menyampaikan gagasan dan juga perasaan kan? Nah, bener banget. Dan yang paling keren nih di era digital saat ini, kayak sastra itu semakin merakyat dan semakin hidup gak sih? Ya kan? Dulu karya sastra itu kayak terasa mahal, terasa jauh dari kita. Nah, terus
kayak buat orang tertentu aja gitu loh. Iya. Nah sekarang nggak lagi kan. Kayak siapa aja pasti bakal bisa baca. Siapa aja bisa jadi penulis. Nah jadi kayak dunia sastra Indonesia itu makin maju, makin kaya banget akan isinya, orang-orang udah paham apa maknanya gitu loh. Terus ada juga yang seru lagi nih. Apa nih? Banyak banget loh cerita yang awalnya cuma ada di Wattpad terus atau di Vizo terus jadi terkenal terus dicetak jadi buku deh. Itu juga ya. Bahkan ada juga yang jadi film. Iya, iya. Serial. Iya, Iya benar. Nah, kayak apa tuh? Kayak Dilan nggak sih? Iya, Dilan. Juga dari Wattpad kan? iya Agantara itu loh. Iya, seru banget. Iya. Oh, udah nonton? Udah. Iya, aku juga pernah nonton aja. Nah, itu akan menjadi bukti bahwa karya digital itu punya tempatnya tersendiri. Nah, betul. jadi angkatan 45 itu sebagai tonggak untuk melahirkan tokoh-tokoh legendaris, menjadi patokan sastra Indonesia. Dan di era digital seperti sekarang ini, melahirkan bibit-bibit penulis yang lebih kreatif dan lebih berwawasan luas gitu. Nah, oke, terima kasih banyak karena sudah nemenin kita ngobrol sampai di hari ini. Jangan bosan baca dan juga jangan ragu buat nulis ya. Harus terus berkarya. Sampai ketemu lagi di topik-topik seru lainnya di obrolan